Teman-teman, ada fakta mengejutkan tentang layanan haji untuk jamaah reguler Indonesia tahun 2025. Setelah menunggu puluhan tahun, menabung sejak muda hingga akhirnya bisa berangkat, ternyata mereka hanya mendapat paket D, kategori pelayanan paling rendah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kondisi di paket ini sungguh memprihatinkan. Tenda yang sempit dan penuh sesak, fasilitas WC sangat terbatas dengan antrian panjang, makanan seadanya, dan lokasi yang jauh dari area utama jamarat. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Sehingga wajar jika muncul rasa kecewa. Apakah adil jamaah reguler yang jumlahnya paling banyak justru ditempatkan di level terendah? Kabar baiknya, mulai tahun 2026, ada rencana peningkatan layanan ke paket C+. Benarkah rencana ini akan benar-benar terwujud? Mari kita kupas bersama dalam video kali ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini biar makin banyak yang tahu fakta penting seputar haji. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, wajar nggak jamaah reguler Indonesia cuma dapat layanan paket D? Yuk, kita diskusi. Sebelum kita masuk ke soal paket layanan, mari kita pahami dulu bagaimana awal mula polemik ini muncul. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, setiap tahun melakukan negosiasi biaya haji dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan pemerintah Arab Saudi. Tahun ini, muncul angka fantastis yang membuat banyak orang terkejut. Biaya haji reguler mencapai sekitar 91 juta rupiah. Angka ini jelas dianggap berat, terutama untuk jamaah reguler yang datang dari berbagai latar belakang ekonomi. Tak sedikit yang menabung sejak muda, bahkan ada yang baru bisa berangkat setelah puluhan tahun menunggu. Karena itulah, muncul desakan agar biaya haji ditekan semaksimal mungkin. Setelah pembahasan panjang dan alot hingga dini hari, akhirnya berhasil dilakukan negosiasi sehingga biaya turun sekitar 4 juta rupiah. Walaupun terlihat kecil, penurunan ini dianggap cukup penting karena menyangkut ratusan ribu orang. Namun di balik angka ini, tersimpan pertanyaan besar. Apakah penurunan biaya berdampak pada kualitas layanan jamaah? Disinilah masalah paket layanan mulai ramai diperbincangkan. Teman-teman, kita perlu tahu bahwa saat wukuf dan mabit, yakni ketika jamaah berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, sering disingkat Armuzna, Arab Saudi kini menggunakan sistem pembagian paket layanan. Ada 4 kategori, paket A, B, C, dan D. Sistem ini dibuat agar manajemen jamaah lebih tertata, mengingat jumlahnya sangat besar. Setiap paket punya fasilitas berbeda, mulai dari tenda, lokasi, hingga makanan. Sayangnya, kabar mengejutkan datang dari rapat resmi antara Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, dan lembaga terkait. Dalam rapat itu, terungkap bahwa jamaah reguler Indonesia tahun 2025 ditempatkan di paket D, yaitu paket layanan paling rendah. Di sisi lain, jamaah ONH+ atau haji khusus justru ditempatkan di paket B yang jelas memiliki fasilitas lebih baik. Ini memicu banyak pertanyaan. Kenapa jamaah reguler yang jumlahnya paling banyak dan sudah menunggu begitu lama justru mendapat layanan paling minim? Di masyair yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, jamaah haji ditempatkan di tenda-tenda khusus dengan fasilitas berbeda yang dibagi menjadi 4 kategori, paket A, B, C, dan D. Paket A adalah kelas tertinggi, biasa disebut VIP. Jamaah di paket ini menempati tenda luas dengan pendingin udara penuh, kapasitas lega, serta banyak toilet yang bersih dan mudah diakses. Makanannya pun premium dan lokasinya sangat dekat dengan area jamarat, sehingga jamaah tidak perlu berjalan jauh saat melontar jumroh. Biasanya paket ini diberikan untuk tamu kehormatan, undangan khusus, atau jamaah yang memiliki fasilitas eksklusif. Selanjutnya ada paket B yang ditujukan untuk jamaah haji khusus atau ONH+. Fasilitasnya memang tidak semewah paket A, tetapi tetap jauh lebih nyaman dibanding paket menengah. Tendanya dilengkapi AC, ruangnya cukup lega, jumlah toilet memadai, makanan lebih baik, dan lokasi cukup strategis sehingga jamaah tidak terlalu terbebani. Kemudian ada paket C atau C+, yang bisa disebut kelas menengah. Jamaah di sini menempati tenda ber-AC,
tetapi suasananya jauh lebih padat. Toilet terbatas sehingga antrian sering panjang dan makanan yang disediakan standar saja. Selain itu letaknya agak jauh dari jamarat, sehingga jamaah tetap harus menempuh perjalanan lebih panjang dibanding paket A atau B. Terakhir, paket D adalah kelas terendah, yang pada tahun 2025 ditempati oleh jamaah reguler Indonesia. Tendanya padat sekali, minim sirkulasi udara, toilet sangat terbatas sehingga antriannya panjang, dan makanan yang disajikan biasa saja. Yang paling berat adalah lokasinya jauh dari jamarat, membuat jamaah harus berjalan cukup jauh saat melaksanakan lempar jumrah. Pemerintah punya 3 alasan utama kenapa jamaah haji reguler Indonesia tahun 2025 hanya ditempatkan di paket D. Pertama, soal biaya. Paket C atau B jelas lebih mahal, dan jika dipilih, maka otomatis ongkos haji reguler akan naik cukup tinggi. Padahal banyak jamaah berasal dari kalangan menengah ke bawah yang akan sangat terbebani dengan kenaikan itu. Kedua, faktor jumlah jamaah. Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbesar di dunia, mencapai ratusan ribu orang setiap tahunnya. Dengan jumlah sebesar itu, pemerintah berusaha mencari opsi layanan yang paling murah agar semua jamaah bisa tetap berangkat tanpa menambah beban finansial yang besar. Ketiga, adanya keterbatasan kuota paket premium dari pihak Arab Saudi. Tidak semua negara bisa mendapatkan porsi besar untuk paket layanan A, B, atau C karena kapasitasnya memang terbatas. Jadi, meskipun Indonesia ingin layanan yang lebih baik, kuotanya tidak cukup untuk menampung jamaah sebanyak Indonesia. Namun, meskipun alasan ini terdengar logis dari sisi teknis dan administrasi, tetap saja muncul kesan tidak adil. Bagaimana tidak, jamaah Indonesia yang sudah menunggu puluhan tahun dan menabung sejak muda, justru mendapatkan fasilitas paling rendah dibanding jamaah negara lain yang jumlahnya lebih sedikit. Banyak kritik tajam datang dari DPR RI setelah mengetahui jamaah haji reguler Indonesia ditempatkan di paket D. Para anggota dewan menilai keputusan ini tidak adil, bahkan bisa berbahaya bagi jamaah. Kenapa? Karena kondisi di paket D sangat padat dan minim fasilitas. Tenda-tenda dipenuhi jamaah hingga sulit bernapas, apalagi bagi mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki penyakit bawaan. Jumlah toilet juga sangat sedikit, sehingga jamaah harus antri panjang. Akibatnya, banyak yang berisiko mengalami dehidrasi, kelelahan, bahkan jatuh sakit karena menunggu terlalu lama. Selain itu, lokasi tenda paket D berada cukup jauh dari tempat melempar jumroh. Hal ini membuat jamaah harus berjalan kaki dalam jarak jauh, di bawah terik matahari, dengan kondisi fisik yang sudah letih. Kombinasi semua faktor ini sangat beresiko bagi keselamatan. Padahal, seharusnya jamaah mendapat pelayanan yang layak setelah menunggu puluhan tahun untuk bisa berhaji. Kabar yang cukup melegakan datang dari hasil rapat evaluasi antara DPR dan pemerintah. Mulai tahun 2026, layanan untuk jamaah haji reguler Indonesia tidak lagi ditempatkan di paket D, paket dengan fasilitas paling rendah, tetapi akan ditingkatkan ke paket C atau C+. Perubahan ini berarti jamaah akan mendapat kondisi yang lebih baik, tenda yang lebih luas dan tidak terlalu sesak, jumlah toilet yang lebih banyak sehingga antrian berkurang, makanan yang lebih layak, serta lokasi yang tidak sejauh paket D dari tempat pelontaran jumroh. Meski peningkatan ini belum sebanding dengan layanan jamaah haji plus atau VIP, setidaknya langkah ini dianggap lebih manusiawi dan bisa mengurangi beban fisik jamaah, terutama yang berusia lanjut. Namun, tentu ada konsekuensinya, yaitu kemungkinan biaya haji reguler ikut naik. Karena itu, pemerintah bersama BPKH perlu menghitung ulang skema biaya, agar jamaah tetap bisa merasakan peningkatan layanan tanpa harus terlalu terbebani secara finansial. Pada akhirnya, semua berharap agar haji reguler tetap terjangkau, tapi juga bermartabat. Gimana menurut kalian? Apakah adil kalau jamaah reguler Indonesia dengan jumlah terbesar di dunia cuma dapat layanan paket rendah? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar haji dan umroh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.